Bab 1781, Angkatan Udara melepas. Itu tidak akan sesederhana hanya mengirim Black Monarch. Dia ingin melihat seberapa mematikan senjata modern terhadap makhluk abisal. Kurang dari setengah jam sampai siang. Divine Bruce Douluo Yuguanzi yang duduk di kursi komandan tertinggi tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan suara yang dalam. Kirim robot pengintai. Dengan masalah Ordo. Itu menunjukkan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Lebih dari 1000 robot pengintai melonjak keluar dari sisi militer federal yang mirip dengan sekelompok lebah. Robot-robot ini bergerak menuju jurang. Di ruang pertemuan pos komando. Sejumlah layar besar segera beralih ke visual robot pengintai ini. Mereka mendekati area inti paling utara dengan cepat mengikuti arah rekaman video yang ditangkap oleh Gu Yuena sebelumnya. Perhatian semua orang terfokus pada robot-robot ini. Ekspresi mereka berubah serius setelah itu. Robot-robot ini maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Terlepas dari robot yang menggali. Sebagian besar dari robot ini bergerak maju dengan cepat. Silakan ambil tempatmu dan bersiaplah untuk pindah kapan saja. Kami akan berkomunikasi melalui komunikator jiwa pada frekuensi yang ditugaskan. Yu Guanzi berbalik untuk menghadapi orang-orang. Pertempuran terakhir ada di kita. Biarkan saya mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu. Kemenangan bagi kita. Kemenangan. Banyak jenderal dan para pemimpin dari organisasi Master Jiwa Besar meninggalkan ruang rapat secara terpisah. Mereka membawa komunikator jiwa mereka yang terhubung dengan peralatan video militer sehingga mereka bisa menonton video yang direkam sebelumnya oleh robot pengintai. Bukan hanya organisasi Tuan Besar Jiwa, tetapi juga pertama kali tentara militer federal untuk mengambil bagian dalam pertempuran skala ini. Lagi pula, kapan 8 korps tentara besar pernah terlibat dalam operasi bersama? Itu tidak terjadi bahkan ketika mereka berperang melawan Star Luo dan Do Spirit Empires. Korps tentara selatan akan tiba dalam 2 hari lagi. Ini pasti akan menjadi acara spektakuler yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Wulin dan yang lainnya kembali ke kemah mereka di sebelah live subtree dengan segera dan memantau dengan seksama rekaman video yang dikirimkan oleh perangkat jiwa pengintai. Tule adalah dunia yang tertutup es dan salju. Lingkungan Tule yang bermusuhan dengan suhu sangat rendah dan angin kencang membuatnya tak bisa dihuni manusia. Hanya sejumlah kecil makhluk jiwa dengan afinitas terhadap es dan salju yang bisa bertahan di sini. Perspektif pandangan yang berbeda terus ditampilkan pada perangkat jiwa yang berbeda. 10 menit kemudian, perangkat jiwa pengintai yang terbang di garis depan akhirnya melihat keberadaan makhluk-makhluk abisal. Seekor kelelawar berkaki 4 terbang di langit. Itu telah merasakan kehadiran perangkat pengintai jiwa sekaligus. Ketika mulai terbang langsung menuju perangkat jiwa pengintai. Perangkat jiwa pengintai terbang dengan kecepatan tinggi yang tidak biasa seperti pesawat jiwa skala kecil. Dengan kelincahannya, ia segera terbang. Perangkat jiwa dikendalikan dari jarak jauh. Karenanya jauh lebih lincah daripada pesawat berawak. Namun, kelelawar 4 cakar tiba-tiba mengeluarkan pekikan untuk meluncurkan fluktuasi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perangkat jiwa pengintai bergetar sekali dan jatuh seperti batu bata secara instan. Kelelawar 4 cakar maju ke depan dengan kecepatan kilat dan menggunakan cakarnya untuk menghancurkan perangkat. Itu harusnya mirip dengan serangan gelombang suara. Kelelawar 4 cakar dan 6 cakar memiliki kemampuan seperti itu, kata Cao Dezi dengan suara berat. Dia telah berurusan dengan makhluk abisal pada banyak kesempatan. Jadi dia memiliki pengetahuan yang baik tentang makhluk-makhluk ini secara alami. Kelelawar dengan 4 cakar dan 6 cakar datang dalam jumlah besar tetapi kemampuan bertarung mereka tidak terlalu kuat. Di sisi lain, kemampuan pengintaian mereka agak kuat sementara gelombang suara supersonik mereka dapat digunakan dalam serangan dan pertahanan.
Juga, itu membantu kemampuan pengintaian mereka. Meskipun perangkat jiwa pengintaian bergerak dengan cepat, itu tidak secepat gelombang suara supersonik. Selain itu, perangkat jiwa tidak memiliki kemampuan gangguan. Akibatnya, perangkat jiwa pengintaian pertama dihancurkan. Segera setelah itu, lebih banyak perangkat pengintai dan pendeteksian muncul. Namun, kelelawar 4 cakar dan 6 cakar juga sudah mulai muncul di langit. Makhluk-makhluk ini tersebar di daerah yang luas untuk memblokir kegiatan pengintaian. Perangkat jiwa pengintai yang berbeda sepenuhnya terkena gelombang suara supersonik makhluk ini. Sejumlah besar perangkat jiwa pengintai kemudian dihancurkan di bawah blokade. Sebenarnya, situasi seperti itu telah terjadi sebelumnya. Hanya kali ini, itu adalah militer federal yang mengerahkan perangkat jiwa pengintaian. Perangkat jiwa pengintai yang menggali di bawah tanah masih dalam perjalanan. Perangkat ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai garis depan. Batalion Satuan Angkatan Udara. Lepas landas. Pengintaian dengan api. Yu Guanzi memberi perintah melalui saluran publik dari pos komando operasional. Ekspresi pada semua prajurit dan banyak guru jiwa berubah serius setelah mendengar perintah pengintaian dengan api. Pengintaian dengan api adalah tindakan melakukan pengintaian menggunakan personel angkatan udara. Pilot akan mengorbankan hidup mereka dengan imbalan informasi langsung. Dong Xian sudah kembali ke pos komandonya di Korps Tentara Barat. Dia menyipitkan matanya setelah mendengar perintah itu. Yu Guanzi memiliki keberanian. Ya. Qiangu Dongfeng berdiri di samping Dong Xian. Aku harap hasilnya akan baik kalau begitu. Dong Xian meliriknya. Tentu saja. Saya tahu tentang situasi Anda. Menteri telah menjelaskan kepada saya sejak sebelumnya. Namun, semuanya didasarkan pada apakah kita mencapai kemenangan dalam perang ini. Qiangu Dongfeng mengangguk. Dan sinar dingin masih bisa terlihat melonjak di kedalaman matanya. Dia mencoba berbagai cara untuk menghidupkan kembali lengannya yang cacat tetapi gagal total. Begitulah cara mendominasi tombak naga emas. Jauh di dalam hatinya, dia membenci Tang Wulin karena melukai dia. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerima panggilan Kaisar Hantu melalui saluran khusus pada komunikator jiwanya tadi malam. Suara ledakan sonik yang menusuk terdengar dari langit. Pesawat jiwa perak putih yang ditandai dengan logo Federasi lepas landas dengan kecepatan tinggi dan terbang langsung ke area inti Tule di kejauhan. Satu batalion angkatan udara terdiri dari sekitar 50 pesawat tempur. Setiap korps tentara memiliki sistem organisasinya sendiri. Tetapi struktur keseluruhannya pada dasarnya sama. Pesawat jiwa adalah mesin perang paling mahal milik militer federal. Bahkan Korps Angkatan Darat Pusat hanya memiliki 500 pesawat tempur yang dianggap alokasi tertinggi yang diberikan kepada mereka. Sebuah pesawat pejuang jiwa meskipun tidak serbaguna seperti Misha dalam pertempuran. Meskipun demikian, kecepatannya jauh melampaui jangkauan Misha. Bahkan Misha peringkat ilahi. Peralatan militer normal hanya termasuk Misha ungu. Setiap Misha di atas pangkat ungu secara pribadi dimiliki oleh para pemimpin. Karenanya, Misha itu tidak dianggap sebagai bagian dari peralatan militer. Saat ini, 50 pesawat jiwa terbang dengan kecepatan penuh. Sudut pandang yang ditampilkan dalam rekaman video sekarang lebih luas. Memiliki pandangan mata burung dari tanah dari ketinggian memberikan jangkauan yang lebih luas. Pesawat 50 pejuang jiwa bepergian dengan kecepatan tinggi yang tidak biasa. Pesawat mencapai kecepatan supersonik dalam penerbangan dalam waktu singkat setelah lepas landas. Yu Guanzi memiliki ekspresi serius di wajahnya dan tinjunya mengepal erat. Batalion Satuan Angkatan Udara adalah pasukan paling elit di Korps Angkatan Darat Pusat. Pasukan itu terdiri atas kartu as terbang sebagai kekuatan intinya.
Batalion Angkatan Udara 1 hanya menerbangkan misi yang paling penting. Mereka tidak pernah mengecewakan Yu Guanzi. Sebagai komandan tertinggi pertempuran ini yang telah mengumpulkan berbagai korps tentara, Yu Guanzi mengerti bahwa rakyatnya harus memimpin dengan memberi contoh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat orang lain mengikuti perintahnya? Dia tidak ingin mengirim bawahannya ke kehancuran. Tentu saja. Oleh karena itu, ia telah mengerahkan angkatan udara yang paling kuat. Itu sepertinya pilihan terbaik untuk mengurangi korban. Pesawat 50 jiwa adalah produk dari teknologi terbaru Federasi saat ini. Semua pesawat dilengkapi dengan radar yang paling canggih dan perangkat anti gangguan. Pesawat-pesawat itu menyebar sekaligus setelah terbang keluar dari kamp. 2 pesawat terbang bersama dengan kecepatan tinggi. Biasanya, dalam pertempuran udara, jika ada 2 pesawat tempur, satu akan menjadi pemimpin sedangkan yang lainnya adalah wingman. Pesawat utama akan memimpin serangan sementara wingman akan melindunginya. Dengan strategi seperti itu, kedua pesawat tempur bisa melakukan manuver berbeda di udara. Biasanya, pesawat jiwa dibagi menjadi formasi ukuran yang berbeda selama pertempuran udara. Beberapa formasi jumlahnya lebih kecil sementara beberapa memiliki jumlah yang lebih besar. Apapun jumlahnya, semakin kecil formasi, semakin terampil pilot. Bab 1782, Sarang Lebah yang Mengerikan. Dalam sebuah misi, semakin sedikit pesawat terbang dalam formasi, semakin terampil kemampuan penerbang dalam menjalankan misi. Jelas, 2 pesawat adalah jumlah serendah mungkin dalam suatu formasi. Kedua pesawat itu bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk bertahan melawan musuh. Itu adalah kualitas yang berbeda dari para penerbang. Sebanyak 50 pesawat dari Batalion Satuan Angkatan Udara Korps Pusat membentuk 25 formasi yang terbang menuju sasaran mereka yang berbeda. Itu mengungkapkan kehebatan mereka. Bahkan Dong Xian yang merasa bandel terhadap Yu Guanzi mengangguk setuju setelah menyaksikan adegan itu. Batalion Satuan Angkatan Udara adalah pasukan paling berharga Yu Guanzi. Itu benar-benar tim elit penerbang. Selain itu, kecepatan pesawat supersonik ini melampaui kecepatan robot pengintai sebelumnya. Tidak lama kemudian, pesawat-pesawat ini tiba di area inti paling utara. Kelelawar memperhatikan kehadiran pesawat-pesawat ini segera. Saat ini, pesawat terbang jiwa ini terbang di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Kelelawar 4 cakar tidak bisa terbang pada ketinggian ini, sehingga meninggalkan kelelawar 6 cakar untuk mengangkut pesawat terbang di langit. Formasi 1 Angkatan Udara Batalion 1 adalah tim pertama yang menemukan koloni kelelawar 6 cakar yang menghalangi jalan mereka. Ada lebih dari selusin kelelawar 6 cakar besar yang merambah mereka ke segala arah. Gelombang suara supersonik yang kuat dilepaskan untuk menjebak ruang udara dalam upaya untuk memacetkan perangkat elektronik di pesawat jiwa. Namun, pesawat jiwa ini adalah senjata tempur paling canggih di Federasi saat ini. Mereka luar biasa dalam kemampuan anti-jamming mereka. 2 pesawat di Formation 1 tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindari kelelawar 6 cakar ini sama sekali. Pesawat-pesawat itu mendekati koloni kelelawar. Sebuah sinar berkedip sekali di lubang palka ventral ketika 2 sinar ditembakkan. Segera setelah itu, sinar memanjang ke samping. 2 balok tambahan ditembak, diikuti oleh 2 balok lagi. Sebanyak 6 tembakan di lubang palka ventral ditembak, dalam pola seperti gelombang, pada kelelawar 6 cakar di depan. Salah satu kelelawar 6 cakar tiba-tiba menutup sayapnya dan menempatkan dirinya di depan. Itu adalah yang terbesar di antara kelelawar 6 cakar. Serangkaian suara puff terdengar. 6 sinar menembus sayapnya dan meninggalkan 6 lubang. Kelelawar 6 cakar mengeluarkan lengkingan yang menyakitkan. Namun,
Sisa kelelawar 6 cakar sudah maju. Sementara itu, 2 pesawat jiwa melakukan manuver yang luar biasa. Pesawat utama tiba-tiba melambat. Bahkan, ia berhenti sejenak di langit. Kemudian, hidungnya berbelok untuk menyelesaikan gerakan seperti kobra. Tiba-tiba mengangkat hidungnya ke posisi vertikal. Lalu melonjak ke langit seperti roket. Pada saat yang sama ia melakukan manuver. Lapisan perisai lampu hijau samar muncul di sekitar pesawat. Pesawat Wingman dipengaruhi oleh perisai lampu hijau redup. Itu tersedot ke arah pesawat utama. Pesawat Wingman sebenarnya melambat bersama dengan pesawat utama sebelumnya. Setelah tersedot ke arah pesawat utama, itu mulai berputar di sekitar pesawat utama dalam ruang terbatas. Sebuah bola merah fuzi berkilauan di hidung pesawat Wingman itu. Itu tetap berkedip dengan kecepatan tinggi. Selusin atau lebih kelelawar 6 cakar akan menyerbu ke depan ketika mereka tiba-tiba berhenti berturut-turut. Segera setelah itu, kelelawar jatuh tak terkendali dari langit menuju tanah. Di tengah jalan, mereka meledak dan berubah menjadi kabut keabu-abuan. Semua tentara yang menyaksikan kejadian itu bersorak keras. 2 penerbang yang diberi gelar Formation 1 di Angkatan Udara Batalion 1 tentu saja pilot tingkat atas. Manuver yang mereka buat sebelumnya sangat sulit terutama ketika dieksekusi dalam pengepungan. Perisai hijau di sekitar pesawat utama lenyap ketika semua kelelawar 6 cakar dimusnahkan. Pesawat Wingman kehilangan traksi, sehingga segera berbalik dan mengikuti pesawat utama ke ketinggian yang lebih tinggi. Kedua pesawat terbang ke ketinggian di atas 7.000 meter secara instan. Mereka kemudian terbang di ketinggian sangat tinggi di mana kelelawar 6 cakar tidak bisa pergi. Belakangan, kedua pesawat itu berbelok ke langit. Dengan hidung mereka mengarah ke bawah. Kedua pesawat terbang dari langit mirip dengan benda yang jatuh bebas. Sinar merah bisa terlihat berkedip-kedip di hidung kedua pesawat. Pesawat-pesawat itu membuat perubahan kecil ke arah mereka secara terus-menerus. Namun mereka diarahkan langsung pada kelelawar 6 cakar, di mana pesawat terbang melintas. Kelelawar 6 cakar jatuh berturut-turut sebelum meledak menjadi bola kabut. Itu adalah balok ion yang berat. Tidak diragukan lagi. Kelelawar 6 cakar tidak mampu menolak balok meskipun pertahanannya kuat karena efektivitas serangannya yang tinggi. Hanya Federasi yang dapat mengembangkan balok ion berat dengan teknologi mutakhir mereka. Rupanya, 1 batalion angkatan udara sepenuhnya dilengkapi dengan senjata-senjata baru ini. Ketika digunakan saat ini, itu menghasilkan hasil instan. Adegan yang sama juga terjadi di tempat yang berbeda. Kelelawar 6 cakar tidak mampu menghentikan para penerbang elit dari batalion angkatan udara 1. Selanjutnya, orang-orang dapat melihat kelelawar 6 cakar jatuh dari langit satu demi satu. Kelelawar itu meledak di langit dan berubah menjadi kabut keabu-abuan yang memuntahkan ke satu arah. Arahnya jelas di mana bagian abisal berbohong. Di pos komando, Yu Guanzi tidak bisa menahan senyum ketika menyaksikan adegan itu. Pengeluarannya untuk anggaran militer tidak sia-sia. Kemenangan pertama Angkatan Udara Batalion 1 dalam pertempuran hari ini telah menambah kehormatannya. Namun, harga dirinya hanya bertahan beberapa saat. Tiba-tiba, entitas seperti awan gelap yang menutupi langit dan menutupi matahari muncul. Mereka tidak mungkin awan karena awan tidak terbang dengan kecepatan tinggi. Aura yang menghapuskan langit dan menutupi matahari terasa seperti badai pasir. Pesawat utama yang terdekat dengan entitas segera memperbesar bidang visualnya sehingga dapat mengirimkan gambar yang lebih rinci ke pos komando. Para jenderal di pos komando tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam setelah melihat skenario dalam kabut hitam. Itu bukan hanya kabut hitam. Itu benar-benar terdiri dari makhluk seukuran kepalan tangan yang mirip dengan lebah berukuran raksasa. Setiap makhluk itu bersinar dengan kilau logam.
Mereka hitam pekat dan memiliki 6 sayap di punggung mereka. Meskipun sayapnya kecil dan setiap sayap setipis sayap jangkrik, makhluk-makhluk itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa tinggi dan mengeluarkan suara berdengung lembut. Apa itu? Yu Guanzi langsung memandang ke cermin cerah Douluo Zhang Huanyun. Sebagai jenderal yang memiliki pengalaman yang kaya dalam berurusan dengan makhluk abisal, Zhang Huanyun diberi gelar wakil komandan tertinggi dalam perang ini. Dia akan membantu Yu Guanzi dalam memimpin seluruh pasukan. Zhang Huanyun tampak linglung. Dia berkata dengan cemas, "Ini adalah spesies baru makhluk abisal. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Tarik angkatan udara dan hati-hati. Mari kita luncurkan serangan jarak jauh." Sebagai komandan tertinggi, Yu Guanzi mengerti betul bahwa ia seharusnya tidak ragu-ragu ketika ia memimpin perang. Dia segera mengeluarkan pesanan, "Mundur 1 angkatan udara." Garis pertahanan pertama yang menembakkan senjata anti pesawat jarak jauh dan mengatur cahaya jiwa pada ketinggian 10 derajat. Garis depan dipersiapkan dengan baik. Barel raksasa itu diperpanjang dan arahnya disesuaikan dengan cepat sesuai dengan koordinat yang diterima dari Batalion Satuan Angkatan Udara. Segera setelah itu, serangkaian suara ledakan terus-menerus terdengar. Balok padat ditembak secara berurutan. Lebih dari 1000 balok ditembakkan ke sasaran di kejauhan. Batalion Satuan Angkatan Udara segera mundur setelah menerima pesanan. 25 formasi memotong garis lengkung anggun di langit dalam persiapan untuk mundur. Namun, makhluk abisal raksasa seperti lebah yang terbang di bagian paling depan mulai berubah tiba-tiba pada saat yang tepat ini. Dari gambar yang dikirim kembali oleh Angkatan Udara 1 Batalion, orang bisa melihat layar besar sinar hijau muncul di belakang lebah raksasa. Pada jarak dekat, diamati sinar hijau datang dari sayap mereka. Sayap mereka berkibar begitu cepat sehingga mereka berubah menjadi sinar hijau sebelum menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, kecepatan lebah raksasa ini meningkat secara eksponensial. Mereka mencapai kecepatan supersonik hampir secara instan. Batalion Angkatan Udara yang telah berbalik belum mencapai akselerasi penuh. Mustahil bagi pesawat untuk mencapai kecepatan supersonik pada saat ini. Pesawat-pesawat itu diselimuti oleh lebah-lebah raksasa yang berkilauan dengan cahaya hijau. Chapter 1783, Golden Body Took Action. Boom, 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 boom. Serangkaian suara booming dikirim ke pos komando melalui komunikator jiwa. Di sisi lain, pos komando diam mematikan saat ini. Batalion Satuan Angkatan Udara musnah. Memang, Batalion Satuan Angkatan Udara, pasukan tempur S-Korps Angkatan Darat Pusat dengan sejarah panjang yang terhormat dan tradisi dihancurkan begitu saja. Tak satu pun dari pesawat yang berhasil mengisi melalui pengepungan ketat dalam waktu. Yu Guanzi langsung mengepalkan tinjunya sampai pembuluh darah di punggung tangannya melotot. Dia tidak pernah mengira situasi akan menjadi seperti ini. Dadanya terasa berat dan bibirnya mengerucut. Itu esnya Satuan Batalion Angkatan Udara. Apakah mereka benar-benar jatuh sedemikian rupa? Sementara itu, ribuan sinar jiwa berskala besar akhirnya menembus awan gelap. Namun, awan gelap pecah dan langsung menyebar ke ruang terbuka yang luas di langit. Ribuan balok hanya berhasil menembak sejumlah kecil lebah. Embusan kabut keabu-abuan meledak di udara. Jumlah yang terbunuh hanyalah setetes di lautan jika dibandingkan dengan sejumlah besar lebah raksasa. Itu tidak cukup, namun 50 pesawat jiwa yang dilengkapi dengan balok ion berat bahkan tidak berhasil meledakkan diri sebelum mereka sepenuhnya dimusnahkan di medan perang. Itu adalah kehilangan yang luar biasa bagi Yu Guanzi yang tidak bisa dia terima. Di kedalaman lorong abisal, Kaisar Hantu meledak tertawa dan mengacungkan jempol. Sudah selesai dilakukan dengan baik.
Lebah bom abisal memenuhi reputasi mereka. Trik Kaisar Lebah sungguh menakjubkan. Saat ini, lebih dari selusin orang berdiri di kedalaman gua. Terlepas dari Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah, orang-orang lainnya memancarkan aura yang berbeda. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang kuat. Setelah mendengarkan ucapan Kaisar Hantu, salah satu dari mereka berbicara dengan tenang. Ini tidak lain adalah permainan anak-anak. Anda belum menyaksikan kekuatan kami yang sebenarnya. Itu adalah tuan dari tingkat ke-8 jurang. Raja Lebah. The Bee Monarch memiliki bentuk manusia. Sebenarnya, ke-9 Raja Agung Jurang dalam bentuk manusia. Peringkat Bee Monarch lebih tinggi daripada Black Monarch. Karenanya dia sangat kuat. The Bee Monarch tampak berbeda dari manusia biasa karena matanya yang mencolok. Mereka setidaknya 2 kali lipat ukuran orang biasa. Selain itu, matanya bulat sempurna dan berkilauan dengan kilau hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, matanya sebenarnya terbuat dari lubang tali yang tersusun rapi. Ternyata lebah-lebah itu disebut lebah bom abisal. Nama bom lebah sebenarnya diberikan oleh Kaisar Hantu. Bagian yang paling menakutkan tentang lebah bom abisal bukanlah jumlahnya yang besar melainkan rantai komandonya. Rantai komando mereka sangat sederhana. Itu datang hanya dari satu orang yang adalah Raja Lebah. Setiap lebah bom abisal bukan hanya bagian dari mata Bee Monarch. Bahkan, itu adalah bagian dari tubuh Bee Monarch. Semua lebah bom dihubungkan bersama menggunakan beberapa teknik khusus. The Bee Monarch adalah seorang wanita persis seperti Ratu Lebah yang mengendalikan seluruh populasi lebah di dunia manusia. Lebah bom akan segera merespons kemanapun kesadarannya meresap. Lebah bom datang dalam jumlah yang sangat besar. Lebah tidak terlalu kuat sendiri karena mereka hanya memiliki 2 kemampuan. Salah satunya adalah membakar sayapnya untuk secara instan mendorong dirinya ke kecepatan supersonik. Yang lainnya adalah meledakkan diri dengan kehancuran yang mengerikan. Berdasarkan pada kapasitas bertarung individu, Raja Lebah lebih lemah dari Raja Hitam. Namun, ketika datang ke pertempuran kelompok, 2 Raja Hitam yang memimpin semua Ratu Hitam dalam pertempuran kelompok masih bukan lawan yang layak bagi Raja Lebah. Bahkan, beberapa klan berperingkat lebih tinggi dari dia menolak untuk berdebat dengannya karena taktik tempurnya yang terlalu liar. Saat ini, beberapa lebah bom Das Gold Abyssal masih terbang di atas kepala Bee Monarch. Setiap lebah seukuran kepala manusia. Dan mereka memancarkan aura dingin yang suram. Lebah bom abisal Das Gold ini tidak dalam jumlah besar. Tetapi Kaisar Hantu tahu betul bahwa setiap lebah ini adalah makhluk yang menakutkan. Kebangkitan lebah bom biasa hanya akan memakan waktu sesaat setelah kembalinya energi ke jurang. Di sisi lain, lebah abisal bom Das Gold membutuhkan waktu lebih lama untuk dibangkitkan. Selain itu, jumlahnya terbatas. Pada saat yang tepat ini, semua lebah bom abisal sudah menyebar ke udara dengan cepat. Mereka menjaga jarak tertentu dari satu sama lain sehingga serangan jarak jauh militer federal tidak akan menghasilkan pembantaian skala besar. Sementara itu, tujuan mereka saat ini cukup sederhana. Itu untuk menggagalkan semua kegiatan pengintaian. Dibandingkan dengan lebah, kelelawar 6 cakar dianggap sebagai umpan meriam. Di pos komando militer federal, Yu Guanzi mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Laporkan statistik dan analisis datanya. Segera." Data statistik dianalisis dan dilaporkan. Skill serangan lebah abisal adalah denotasi diri. Itu menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat pada saat itu meledak sendiri. Secara alami, itu tidak cukup untuk menghancurkan perisai pelindung dari pesawat Chiwa. Namun, setiap pesawat Chiwa dihadang oleh ledakan mematikan lebih dari 100 lebah sebelumnya.
Perisai pelindung mereka gagal menahan kekuatan ledakan. Selain itu, semua teknik penerbang tidak efektif ketika kecepatan mereka tidak pada akselerasi maksimum ketika dihadapkan dengan ledakan seperti itu dengan cakupan yang luas. Menurut analisis data, lebah raksasa ini hanya bisa terbang untuk waktu yang terbatas setelah akselerasi mereka. Beberapa lebah yang gagal menyerang Batalion Angkatan Udara 1 meledak secara spontan setelah maju ke depan. Karena itu, pilihan terbaik adalah menghindari mereka sepenuhnya setelah akselerasi mereka dan hanya menunggu mereka meledak secara spontan. Petugas staf menganalisis data, namun dia tidak bisa menahan senyum pahit setelah dia menjelaskan analisisnya. Itu tidak akan mudah bagi seseorang untuk menghindari serangan besar-besaran yang datang dengan kecepatan supersonik. Seseorang tidak bisa tidak mengakui kerugian besar yang diakibatkan oleh batalion satuan angkatan udara yang jatuh. Hilangnya pesawat adalah sekunder. Lebih penting lagi, kehilangan kartu as adalah pukulan telak. Butuh waktu lama untuk mengolah batch lain dari 50 S terbang. Panglima tertinggi. Komunikasi jiwa terhubung. Yu Guanzi tertegun sejenak. Sebagai komandan tertinggi militer federal, hanya beberapa komandan resimen pasukan korps besar dan para pemimpin organisasi pemimpin jiwa yang besar yang memiliki wewenang untuk menghubunginya melalui saluran ini. Suara itu terdengar akrab. Justru Master Sekte Tang. Sekte Tang Wulin. Ada apa? Tuan Sekte Tang. Yu Guanzi akan merencanakan langkah selanjutnya. Jadi dia sedikit bingung dari gangguan itu. Panglima tertinggi, serahkan misi pengintaian kepada kami. Kami punya seseorang yang cocok untuk pengintai, kata Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Orang-orangmu, Anda menyaksikan situasi sebelumnya. Bisakah kamu? Rupanya Yu Guanzi berusaha memberitahu Tang Wulin untuk tidak mengorbankan rakyatnya secara gratis. Dia benar-benar akan memerintahkan pasukan jarak jauh untuk meluncurkan putaran pemboman dengan cakupan luas di lokasi pengintaian Gu Yuena sebelumnya. Tang Wulin berkata, "Jangan khawatir, Komandan tertinggi. Kami percaya diri. Kami ingin segera memulai operasi dengan persetujuan Anda. Tentu. Lalu saya akan menunggu kabar baik Anda." Yu Guanzi setuju tanpa ragu sedikit pun. Untuk memastikan target yang akurat untuk menghasilkan dampak terbesar dengan pemboman. Alangkah baiknya jika mereka memiliki informasi pengintaian yang akurat dan dapat diandalkan. Seseorang yang duduk di sebelah Tang Wulin di dalam barak tertawa dan berkata, "Aku harus pergi sekarang. Sudah waktunya bagi saya untuk menggunakan kulit sapi saya dengan baik di medan perang ini." Haha. Tang Wulin berbicara dengan sungguh-sungguh. "Murid senior, tolong berhati-hatilah. Jangan gegabah." Aruheng menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Orang yang mampu membunuhku di dunia ini tidak ada lagi. Saya pergi." Ketika dia berbicara, dia berjalan keluar dari barak dengan langkah panjang. Sinar keemasan melintas satu kali di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia sudah menembak ke langit seperti bola meriam. Dia langsung menuju ke daerah paling utara. Tidak ada yang lebih cocok darinya dalam hal pengintaian. Lebah bom abisal. Ya, hehe. Penerbangan RUHENG sama cepatnya dengan pesawat tempur. Sebuah ledakan keras terdengar sesaat setelah dia naik ke langit. Dia menerobos penghalang suara dan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Bab 1784, maju dengan kecepatan tinggi. Visual dan radar terlibat. Semua peralatan deteksi ditargetkan pada Aruheng. Pada saat berikutnya, layar di pos komando beralih ke perangkat rekaman video yang diikat ke tubuh Aruheng. Orang bisa melihat pemandangan di bawah Aruheng yang meluncur dengan cepat di layar. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan bisa terlihat juga. Yu Guanzi mengerutkan kening dalam-dalam.
Dia belum sepenuhnya menjernihkan pikirannya tentang gambar pengorbanan mulia Batalion Angkatan Udara sebelumnya. Itu semua kartu as. Bisakah dia melakukannya? Yu Guanzi bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Master Hall Perang Dewa saat ini. Skycrosser Douluo Guan Yue berada di pos komando saat ini. Dia telah berjalan ke sisi Yu Guanzi sementara itu. Yu Guanzi menoleh untuk menatapnya. Yu Guanzi tidak terbiasa dengan Skycrosser Douluo karena penampilan si Boundless Douluo Chen Xinji di War God Hall terlalu luar biasa. Oleh karena itu, sebagian besar personil militer berpangkat tinggi hanya tahu tentang Chen Xinji. Di sisi lain, mereka hanya tahu bahwa Guan Yue adalah limit Douluo dan wakil Chen Xinji. Bahkan, ada banyak orang yang bahkan tidak tahu apa jiwa bela dirinya itu. Hanya setelah Chen Xinji pensiun dari War God Hall, Skycrosser Douluo dipromosikan ke posisi Master Hall God War. Chen Xinji menggunakan pengaruhnya untuk mendukung Guan Yue untuk jabatan itu melawan pendapat mayoritas. Setelah promosinya, Skycrosser Douluo kemudian dikenal publik. Dengan demikian, Yu Guanzi tidak terlalu mempercayainya. Betulkah? Tanya Yu Guanzi tanpa sadar. Guan Yue tersenyum. Orang ini memiliki tubuh terkuat dari semua tubuh yang pernah saya lihat. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan karena apa yang terjadi selanjutnya akan membuktikannya tanpa keraguan. Tentara federal dikumpulkan di tepi Tule. Tidak butuh waktu lama bagi Aruheng untuk terbang ke daerah inti paling utara dengan kecepatan supersonik. Segera, Aruheng bisa melihat lebah bom abisal saat terbang dengan kecepatan tinggi. Lebah bom ini setidaknya sebesar kepalan tangan. Mereka tersebar merata di langit. Jika dilihat dari jauh, lebah tampak seperti titik-titik hitam yang padat. Aruheng tertawa. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk melambat. Sebagai gantinya, dia menyerang sarang lebah. Rasanya seperti lebah bom abisal ini berada dalam mode jelajah. Mereka bereaksi seketika saat merasakan Aruheng terbang dengan kecepatan tinggi. Bom lebah yang paling dekat dengan Aruheng terbang ke arahnya dengan cepat. Mereka membakar sayap di punggung mereka dan menggunakan energi yang dikonversi untuk meledakkan diri mereka ke arah Aruheng. Mereka menikmati ledakan instan dalam hidup mereka. Aruheng tertawa terbahak-bahak. Cahaya merah keemasan di kulitnya bisa terlihat samar. Pada saat berikutnya, dia sudah tertutupi oleh kawanan lebah yang menyerbu ke arahnya. Boom, 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 boom. Suara memekakkan telinga bisa terdengar meledak di langit. Layar di pos perintah berubah menjadi putih sekaligus. Suara-suara yang menusuk dan meledak ditransmisikan ke pos komando dengan cara yang sama melalui unit audio. Rasanya seolah-olah pos komando dibom juga. Yu Guanzi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dahinya. Tenang, Jenderal Yu. Tunggu dan lihat saja, kata Guan Yue tersenyum. Yu Guanzi tertegun sejenak, namun dia memperhatikan bahwa suara ledakan keras terus terdengar tanpa jeda sedikit pun. Jika orang itu mati karena ledakan itu, tidak akan ada lagi peledakan. Pinggiran inti Tule yang paling utara telah berubah menjadi cincin ledakan berapi-api dengan Aruheng di pusatnya. Tak perlu dikatakan, bola cahaya berapi-api melintasi cincin dengan kecepatan penuh. Terbang menuju area inti. Lebah bom abisal di sekitarnya sedang bergerak maju dengan kecepatan penuh dan menyelam ke dalam ledakan. Namun, itu mengejutkan karena bola cahaya berapi-api masih bergerak terlepas dari bagaimana lebah mengecamnya. Itu terus bergerak ke dalam. Embusan aliran udara keabu-abuan menyebar ke lingkungan terus-menerus dan mengalir menuju jurang. Arah aliran udara abu-abu menjadi panduan Aruheng. Dia mengikutinya ke tujuannya. Di bawah komando Raja Monarki.
Lebah abisal di sekitarnya berubah menjadi torrents perkasa yang menabrak Aruheng. Meskipun demikian, upaya itu sia-sia. Itu hanya menyebabkan aliran udara abu-abu di sekitar Aruheng menjadi lebih kuat. Segera, itu berubah menjadi bola kabut hitam pekat yang terbang menuju area inti paling utara. Di lorong abisal, mata Bimonarch jauh lebih besar dari orang biasa. Sering berkedip-kedip. Setiap lubang di matanya bersinar dengan sendirinya. Itu tampak seperti ada ribuan bintang di matanya. Namun, ekspresi wajahnya sekarang penuh dengan keheranan. Dia ragu bagaimana tubuh manusia sebenarnya bisa menahan peledakan begitu banyak lebah bom. Apa yang terjadi? Mengapa pertahanan umat manusia begitu kuat? The Bimonarch tercengang dengan kebingungan. The Ghost Emperor tertegun juga. Mungkinkah itu armor perang 4 kata? Berdasarkan auranya, aku akan mengatakan bahwa dia memiliki basis kultivasi batas Douluo peringkat setidaknya. Namun, bahkan baju perang 4 kata akan hancur di bawah pengeboman yang konstan. Dia benar-benar rela mengorbankan dirinya demi pengintaian. The Bimonarch mencibir keras. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan ini. Dia tidak merasakan penyesalan karena mengorbankan murid dan cucunya. Bom abisal menempati peringkat pertama dari 108 level jurang. Selama energi abisal dikembalikan ke jurang, keseimbangan akan dibuat ketika lebah bom abisal dibangkitkan dan dilepaskan dari tingkat ke-8 jurang maut. Setiap serangan lebah bom abisal tidak begitu kuat. Tetapi korban tidak dapat menahan serangan kolektif dari semua lebah. Lebah bom abisal yang lebih besar telah terbentuk menjadi aliran semburan besar di langit di bawah instruksi dari Bimonarch. Mereka meledak dengan cahaya hijau yang membuat mereka terlihat seperti pilar cahaya. Mereka berkerumun dan segera menuju Aruheng. Namun, satu-satunya perubahan yang terlihat adalah kepadatan dan luasnya awan gelap yang mengelilingi tubuh Aruheng. Dia tetap fokus mengikuti bola kabut hitam dengan mantap terlepas dari bagaimana lebah-lebah itu menembaknya. Bahkan, dia didakwa di lorong abisal meskipun telah diembun oleh bola kabut hitam. The Bimonarch menemukan bahwa dia tidak mampu mengunci target karena energi abisal di sekitar tubuhnya tumbuh terlalu padat. Lawan itu melampaui keyakinan. Pemboman dihentikan sementara. Sementara itu, tampilan layar di pos komando telah berubah menjadi hitam. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Layar berubah dari putih menjadi hitam, ternoda dengan cahaya keemasan yang samar. Mereka bisa melihat bahwa bola dari aliran udara keabu-abuan yang sangat padat bergerak cepat melalui penampil jiwa jarak jauh lainnya. Kedua belah pihak dalam keadaan bingung. Apa yang terjadi di sana? Saat ini, Aruheng tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sisi jurang tidak bisa menahan diri lagi. Siluet naik ke langit dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju Aruheng. Makhluk-makhluk abisal tidak bisa memahami taktik tempur manusia. Tetapi Roh Kudus bisa. Namun demikian, mereka sangat menyadari alasan mengapa pasukan manusia terburu-buru untuk meninjau kembali dan tindakan mereka selanjutnya setelah pengintaian. Oleh karena itu, menghentikan pengintaian adalah strategi penting sejak dimulainya pertempuran. Sebenarnya, mereka tidak terburu-buru. Semakin lama mereka menunggu, semakin banyak makhluk abisal yang keluar dari lorong abisal. Mereka hanya menunggu saat yang tepat. Sekte Roh Kudus hampir yakin bahwa kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam pertempuran terakhir antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, seluruh pasukan Federasi Douluo sudah berkumpul di sini. Keuntungan mengumpulkan seluruh pasukan adalah bahwa mereka dapat menghentikan invasi pesawat abisal. Di sisi lain, jika mereka gagal melawan pesawat abisal, maka seluruh benua akan dimusnahkan. Akibatnya, militer federal waspada. Begitu juga dengan pesawat abisal.
Kedua belah pihak tidak akan mengungkapkan kartu truf mereka tanpa benar-benar yakin akan kemenangan. Siluet yang terbang untuk menghentikan Aruheng sebagian besar berasal dari dua klan, Mo Mei dan Black Empress. Klan ini sangat kuat dalam kapasitas bertarung individu mereka. Juga, mereka sangat terampil dalam pertempuran udara. Puluhan Ratu Hitam dan Mo Mei berkerumun di sekitar target. Vortisitas muncul di langit dan mulai menyerap energi abisal yang padat di udara dengan cepat. Mereka hanya bisa melanjutkan serangan setelah menemukan target. Namun, itu juga pada saat yang tepat ketika awan gelap yang sangat pekat berdiameter ratusan meter tiba-tiba berubah. Chapter 1785, Free to Advance or Retreat. Energi jurang tebal yang terbang menuju lorong jurang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti sejenak. Hal itu membuat banyak pusaran melahap yang dibentuk oleh permaisuri hitam menjadi tersesat. Pemandangan itu sangat mengerikan. Energi jurang adalah entitas yang unik, tak berbentuk dan tak bermassa. Ia tidak dapat dipengaruhi atau diganggu oleh apapun dalam keadaan biasa. Ini juga merupakan alasan utama mengapa manusia telah berurusan dengan alam jurang untuk waktu yang lama tetapi masih belum berhasil melemahkannya. Namun demikian, energi tebal itu benar-benar berhenti di udara secara tiba-tiba. Itu tidak pernah terdengar. Seluruh bola energi jurang tiba-tiba mulai melonjak dengan hebat. Kemudian, ia mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan berubah menjadi bentuk seperti pusaran. Kemudian, bola energi jurang raksasa itu tiba-tiba runtuh ke dalam di bawah mata tertutup banyak Mo Mei dan permaisuri hitam. Ia menyusut drastis. Hanya dalam sekejap mata, ia telah menghilang menjadi ketiadaan. Layar utama di pos komando militer federal tiba-tiba menjadi sangat jernih. Mereka dapat melihat banyak Mo Mei dan permaisuri hitam dari dekat. Kemudian, perspektif berubah, memberi mereka pemandangan tanah. Orang dapat dengan jelas melihat massa gelap legiun jurang yang tersusun rapi menjadi pasukan besar di kejauhan. Pandangan itu terhalang oleh banyaknya makhluk jurang di langit. Tetapi gambarnya jauh lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Koordinat juga dikirim kembali. Kemudian, mereka melihat wajah yang dikenalnya ditampilkan di kamera jiwa di tangan Aruheng. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin yang baru saja melahap sejumlah besar energi jurang memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan dan mencolok. Dia tersenyum pada kamera jiwa. Dan suaranya ditransmisikan ke pos komando dengan jelas. "Tembak aku." Sebelum dia mengucapkan kata-kata itu, dia telah berubah menjadi aliran cahaya keemasan. Dia terbang ke udara dan di tempat dia lewat, Mo Mei dan permaisuri hitam meleleh menjadi kabut abu-abu hitam sebelum menghilang tanpa jejak. Itu dia. Di lorong jurang, banyak ahli dari alam jurang dan kultus Roh Kudus terkejut. Tidak seorang pun tahu dari mana Tang Wulin berasal atau bagaimana ia muncul di bola energi jurang. Namun, tidak diragukan lagi bahwa energi jurang yang tebal dan kaya telah dilahap oleh tombak naga emasnya. Raja Lebah meraung kesakitan. 3 pasang sayap tembus pandang yang sangat besar muncul di punggungnya. Sayap-sayap itu mengepak sekali dan membuatnya menyerbu keluar dalam sekejap. Dari mana Tang Wulin berasal? Hanya Tang Wulin dan Aruheng yang tahu jawabannya. Ketika Aruheng sedang dalam misi pengintaiannya, Tang Wulin memberinya 3 lembar daun dari sup pohon kehidupan. Setiap lembar berisi kekuatan hidup sup pohon kehidupan. Tetapi mereka juga berisi koordinat kehidupan secara bersamaan. Sebagai anak alam, Tang Wulin dapat memindahkan dirinya dalam jarak pendek melalui daun-daun ini. Meskipun setiap pemindahan akan menghabiskan energi sup pohon kehidupan, energi jurang yang dilahap beberapa saat yang lalu sudah cukup untuk mengisinya kembali. Cahaya bersinar dari tombak naga emas di tangannya. Para permaisuri hitam dan Mo Mei yang terbunuh merupakan kerugian besar bagi pesawat abisal.
Di pos komando militer federal, Yu Guanzi tidak dapat terhalang oleh guncangan karena peluang taktis itu cepat berlalu. Kunci koordinat dan tembak di kejauhan. Meriam jiwa raksasa di kapal angkatan laut utama dari 3 armada federal besar mulai menyesuaikan moncongnya dan membidik ke arah yang sama. Semua pasukan darat termasuk Korps Angkatan Darat Utara, Korps Angkatan Darat Barat, Korps Angkatan Darat Barat Laut, dan Korps Angkatan Darat Pusat juga telah mulai menyesuaikan meriam jiwa jarak jauh mereka. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam sepersekian detik, terdengar ledakan keras yang memekakkan telinga. Seolah-olah dunia itu sendiri sedang hancur berkeping-keping. Gelombang tembakan artileri pertama terdengar seperti akan membangunkan seluruh Thule. Di kejauhan, pemboman yang dahsyat itu dapat terdengar samar-samar di area inti paling utara tempat lorong jurang berada. Tiba-tiba, pasukan jurang itu membuat keributan. Sementara itu, Tang Hulin mengangguk ke arah Aruheng saat dia masih di udara. Lingkaran cahaya hijau emas muncul di sekitar tubuhnya. Pada saat berikutnya, ada kilatan cahaya dan dia menghilang tanpa jejak. Di langit, Aruheng membalikkan seluruh tubuhnya, mengarahkan kepalanya ke bawah. Dia menabrak tanah, bertabrakan dengannya seperti meteor. Boom! Benturan itu terjadi dalam sekejap mata, menciptakan gelombang kejut yang hebat dan meninggalkan kawah di tanah. Aruheng menghilang dari pandangan saat dia terus meluncur ke bumi. Langit tiba-tiba menjadi lebih cerah saat diterangi oleh meriam jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pengeboman hebat hampir menutupi seluruh langit. Makhluk-makhluk jurang itu sepenuhnya terekspos di bawah cahaya. Tentu saja, makhluk-makhluk ini tidak akan menyerah pada kehancuran mereka. Mereka bereaksi terhadap situasi itu segera setelah mereka mendengar suara ledakan di kejauhan. Kumbang Longhorn pelindung raksasa muncul di tengah pasukan jurang. Mereka melebarkan sayap mereka dan membentuk perisai pelindung besar dengan diameter lebih dari 100 meter untuk melindungi makhluk-makhluk jurang di bawah mereka. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan perisai cahaya ungu tebal yang melesat lebih jauh ke kejauhan. Di tanah, perisai pelindung setengah bola raksasa muncul dan menyelimuti sebagian besar makhluk jurang. Di sisi lain, perangkat jiwa terbang kecil mengambil posisi Aruheng di udara sebelumnya. Perangkat itu merekam situasi yang terjadi di permukaan tanah lalu mengirimkan gambar kembali ke pos komando. Semuanya terjadi terlalu keras dan terlalu cepat. Segera setelah itu, titik-titik hitam tiba-tiba naik ke langit dan bersiap menghadapi tembakan artileri. Itu adalah lebah bom jurang. Mereka mulai berakselerasi satu demi satu di udara dan menghalangi bola meriam jiwa yang jatuh dari langit. Sementara itu, Raja Lebah di lorong jurang telah mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Dia melayang di udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hijau tua semi-transparan. Kaisar Hantu, Kaisar Dunia Bawah, dan pusat kekuatan lain dari kultus Roh Kudus dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat dari Raja Lebah. Kapasitas bertarung individu Raja Lebah jelas merupakan yang terlemah di antara 10 Raja Jurang Besar. Namun, klan Lebah Bom memiliki kapasitas bertarung keseluruhan terbesar. Keterampilan terkuat mereka adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan. Kekuatan spiritual Raja Lebah begitu kuat sehingga dia mampu melakukan kontrol yang tepat atas setiap jalur penerbangan Lebah Bom. Boom, 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 boom. Suara ledakan pemboman itu pertama kali terdengar di langit. Itu berubah menjadi sekelompok besar awan cahaya yang berubah menjadi badai energi yang mengerikan di langit. Sesaat setelah suara itu, tanah meledak dalam ledakan yang menyapu seluruh area sekaligus. Tidak ada pilihan lain selain mengakui bahwa blokade lebah bom jurang itu berhasil. Sejumlah besar bola meriam jiwa telah dicegat. Namun,
Lebah bom jurang itu melemah segera setelah bola meriam itu meledak. Ini karena mereka tidak mampu mendekat karena badai energi yang mengerikan. Di sisi lain, tembakan artileri militer federal baru saja dimulai. Yu Guanzi terus-menerus mengirimkan perintah di pos komando militer federal. Tembakan artileri yang datang dari 7 korps tentara besar ditembakkan satu demi satu dengan mulus. Jadi bagaimana jika gelombang serangan pertama dihentikan oleh lebah bom jurang? Gelombang tembakan artileri kedua telah tiba. Ledakan yang mengerikan itu berbentuk pemboman karpet, tanpa bermaksud menyelamatkan amunisi mereka. Area inti paling utara diledakkan ke dalam keadaan kacau dan gelap. Sinyal satelit, teriak Yu Guanzi keras-keras. Salah satu layar langsung beralih ke sudut lain. Itu adalah pandangan mata burung yang dibuat menggunakan satelit Federasi yang memantau Thule. Seperti yang diharapkan Yu Guanzi, kabut hitam di langit di atas area inti paling utara disebabkan oleh pemboman terus-menerus. Dia sudah bisa melihat situasi di tanah dengan jelas. Perbesar. Yu Guanzi melangkah maju dengan cepat untuk datang ke depan layar besar dan mengamati dengan saksama. Gambar diperbesar untuk memperlihatkan gua yang sangat besar melalui tampilan satelit. Tetapi sulit untuk melihat situasi dengan jelas karena pemboman artileri yang hebat. Orang bisa melihat samar-samar target ledakan belum mencapai gua secara akurat. Kunci koordinat. Sesuaikan sudut peluncuran, kata Yu Guanzi. 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 diluncurkan secara bersamaan. Sudah lama sekali sejak kejadian luar biasa seperti itu terjadi. Bersambung.